Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Fadil, Sadatul Ulama wal Asatidz al-A'izzah wa bil muqaddimah Sahibul Fadilah Kiai Syekh Al-Ma'izz, saudara-saudara semua, adik-adik baik putri maupun putra, alhamdulillah, syukurillah, saya ditakdirkan bisa ikut hadir dalam diskusi dalam rangka 40 hari Allah Yarham Kiai Syahid Mahmud. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Cinta juga tidak. Jadi, tapi saya mendengar, jadi saya ingin mendengarkan. Karena saya mendengar dan itu kaitannya dengan 40 hari Haji Sahar, acaranya pembimbingan Haji Sahar, dan yang hadir kebanyakan adalah murid-muridnya Haji Sahar. Saya sendiri juga termasuk anak buahnya Haji Sahar. Maka saya memang sengaja datang menunda pulangan saya untuk malam ini. Jadi kalau kemudian terus diminta tausiah ini, berarti ini acara mendadak. Ya mungkin Anda tidak tahu dan saya sendiri malah lebih tidak tahu lagi. Jadi saya tidak tausiah, cuma saya mau bercerita tentang Kiai Sahar. Mudah-mudahan dengan menuturkan ini tatanazalur rahmat, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan teman kita membicarakan orang saleh, ulama yang saleh. Saya bersama-sama Kiai Sahar itu mulai di kepengurusan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Beliau katib, saya wakil katib. Kemudian beliau jadi rois, saya jadi katib. Ketika beliau kemudian menjadi rois PBNU, saya tetap katib. Jadi bacanya orang masing-masing, ada yang naik, ada yang semuanya tinggal di tempat. Saya bagian yang tinggal di tempat. Jadi beliau yang memulai Rasul Masail itu dalam tanda kutip dimodernisir lah gitu. Jadi biasanya pertanyaan itu hanya tanya hukumnya apa, halal haram. Lalu oleh Kiai Sahar diminta kalau bertanya ada latar belakang pertanyaan. Dari mulainya ada latar belakang pertanyaan itu sejak Kiai Sahar. Latar belakang pertanyaan itu. Kemudian Kiai Sahar juga prihatin mengenai seringnya pembahasan ini mauquf. Jadi ada pertanyaan itu sampai 3 kali dibahas terus hasilnya mauquf terus saja. Nah, padahal pertanyaan ini ditunggu oleh yang bertanya. Istilahnya Kiai Sahar ini ikut jawaban kok tidak menjawab. Ada jawaban lagi yang lebih lucu loh, gitu, yang menurut Kiai Sahar itu betul. Boleh kalau tidak melanggar saya. ini jawaban pokoknya supaya selesai, ada kebilan apa langsung masalahnya selesai gitu aja. Jadi ya saya harus berpikir tentang ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan fikih itu tidak persoalan fikih itu sendiri,
tetapi memikirkan masyarakat yang sedang bertanya ini. Karena NU selama ini seperti selalu ditandaskan oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari, itu untuk umat, untuk umat. Jadi kalau sekarang mau jadi tidak untuk umat dan untuk diri sendiri, itu yang menyalahi kita itu. Jadi ketika ada banyak pertanyaan kepada NU tentang masalah-masalah dunia ini, saya memaknai bahwa ini kita harus bersyukur bahwa masyarakat kita masih hati-hati, ingin benar di dalam beragama. Maka kita juga harus memberikan solusi, jawaban kepada mereka. Jawaban yang menjawab. Jadi kalau hanya jawaban asal itu seperti tadi itu tidak menjawab. Boleh asal tidak bertentangan dengan syariat. Itu semua pertanyaan bisa dijawab begitu itu. Dan itu sangat mudah. Nah, apa namanya? Kisah memang sejak masih di pesantren, saya tahu beliau itu sudah perhatiannya kepada masyarakat luar biasa. Jadi dulu ada persoalan yang didiskusikan para ulama-ulama itu ramai sekali mengenai boleh apa tidak zakat jagung. Karena keadaan yang sangat krisis, masyarakat tidak punya beras, harus zakat fitrah, boleh jagung apa tidak. Itu ramai, ada yang boleh, ada yang tidak. Kebetulan kisah itu sama dengan pendapatnya dengan kiai yang paling sepuh di daerah sana, yaitu Allah Yarham Kiai Bedo. Kiai Bedo itu kiai yang bahasa Jawanya itu Nyegoro. Jadi ketika ditanya sama kiai kecil-kecil itu, ketika polemik, beliau zakat jagung itu boleh apa enggak kiai? Boleh, tidak ada. Lah kiai kecil ini yang saya kampung ini terus langsung pidato di masjid bahwa karena dia juga kasihan sama rakyat yang punyanya cuma jagung itu langsung pidato bahwa zakat jagung itu boleh. Lalu begitu diinstruksi sama kiai yang lebih besar, Syekh Masduq itu kiai yang diistilahi Syekh itu hanya dua. Yang satu itu Syekh cuma satu, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Yang Syekh itu juga hanya kita dua, Syekh Masduq Ilasum dan Syekh. Tapi yang Cilacap ini Syekh Mas'ud, Abu Nganten Cilacap. Jadi Kiai Masduq tidak benar. Saya sudah menurunkan 15 kitab dan tidak ada yang membolehkan jagung buat zakat fitrah. Nah, ini tentu saja yang kiai lebih kecil tidak berani berkutik karena dia cuma ulaan aja. Balik ke Kiai Bedowi, katanya Syekh Masduq kok tidak boleh. Katanya sudah menurunkan kitab 15 dan tidak dijumpai. Kata Kiai Bedowi, oh itu tempatnya nyelempit. Kalau tidak tahu ya benar loh, tempatnya nyelempit. Dan alhamdulillah itu kiai zaman dulu itu seminggu kemudian saya masuk menemukan yang nyelempit. Beliau lalu ke tempatnya Kiai Bedowi dan menyatakan ternyata saya sedang menemukan uang putih. Kalau tidak salah juga membenarkan fatwa Kiai Bedowi dengan
apa namanya, tentu saja dengan argumentasi di Israel itu, wah kalau soal Kopi itu jelimet, boleh dikata Kiai Israel itu mau ngambil dua-duanya dari Kiai Wahab dan Kiai Bisri satu. Kiai Bisri satu itu ahli fikih, Kiai Wahab itu usul fikih. Karena kabarnya ketika Kiai Israel masih muda itu sudah dilibatkan oleh Kiai Wahab dan Kiai Bisri dalam Fathul Masail, karena beliau memang menguasai fikih dan usul fikih. Contoh ini aja loh. Ini rusak diskusi. Jadi saya ingin meninggalkan diskusi, tadi itu disuruh tausiah ya. Saya nggak bisa tausiah. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah ini tadi, cerita tentang Mbak Bedowi, Syekh Mas Duki, dan itu di dalam periode yang sesudahnya itu ada Kisah, ada Gus Dur, ada yang masih meneruskan budaya kearifan Kiai NU yang dulu. Jadi berbeda kearifan dengan keahlian, kepandaian. Kalau haram, kalau ini itu pandai. Ini haram karena melanggar syariat, itu pandai. Tapi kalau menunjukkan jalan, ini kearifan. Tidak hanya, jadi kan oke sosial kan, artinya kan gitu kan. Bagaimana oke itu tidak dibaca begitu saja, letter, bagaimana pengeterapannya di masyarakat, dan masyarakat itu bisa merasa terjawab, tenang hatinya karena dijawab, yang tidak menyulitkan. Dulu makanya kan Eko itu muktamar berkali-kali soal agama itu selalu ada tiga jawaban. Ini kearifan supaya orang yang terlanjur itu sudah ngambil yang halal gitu, yang hati-hati ngambil yang haram. Saya ingin cerita lagi soal kearifan. Kearifan itu bukan ilmu lagi, itu mungkin di atas ilmu saya nggak tahu, itu Pak Kiai yang tahu. Jadi lagi-lagi kayak gitu. Ayah saya Kiai Bisri Mustafa itu mengayomi kelompok Samroan. Samroan sekarang namanya apa ya? Masteria. Selawatan yang pakai selawatan tapi dia pakai jus di dalam. Wah, kayak itu kiai yang nampok itu. Langsung lapor ke kiai yang paling sepuh. Paling sepuh waktu itu Kiai Maksum, pendiri NU itu, dan Kiai Bedon. Wah, Kiai Bisri sudah mendirikan orkes gitu. Ini sama ketika Gus Dur dituduh sebagai pemimpin ketoprak dulu dengan Ronaldo menjadi ketua DKJ. Lalu sebelum ditimbali Kiai sepuh, ayah saya ngundangin kiai-kiai yang sepuh, yang muda diundang. Ayah saya biasa undang orang untuk makan bersama-sama di tembok. Di tengah-tengah setelah selesai makan, minum kopi, anak-anak itu suruh main rebana. Lalu ayah saya tanya kepada Kiai Bedowi, Kiai yang paling sepuh, yang paling berpengaruh sama. Kiai begini ini bagaimana Kiai? Menurut Kiai bagaimana? Jawabnya Kiai Bedowi itu, menurut saya kok lebih enteng di telinga.
daripada terbang genjing. Ini jawaban yang tidak ilmiah sebetulnya. Tidak ilmiah itu. Jadi kalau disalahkan tidak bisa. Kiai yang mengatakan halal tidak bisa menyalahkan. Oh, itu soal telinga. Tapi ayah saya yang sih merasa seperti dapat dukungan itu. Saya tidak mendukung gitu. Dia yang mengatakan lebih hanya daripada terbang genjring. Ini hal-hal yang semacam itu ya sekarang mungkin langka ya. Sekarang kan produk halal gitu. Jadi ulama apa enggak tahu. Kelihatannya mewakili Gusti Allah gitu. Jadi Allah ke jahanam gitu begitu. Jadi orang itu menjadi hitam putih, haram tanpa mendapat jawaban dari apa yang sebetulnya mereka pikirkan. Jadi kalau kiai dulu, kita dulu itu yang dipikirkan harga ini. Soal haram itu kan aslinya kan Gusti Allah itu. Tapi orang-orang itu loh, itu hebatnya ganteng dia. Jangan sampai mikir ngantek ngeluh. Banyak di jalan ya jangan nggak bisa tidur dia. Ya, mestinya kan ya dia sebagai pimpinannya ini yang bisa membuat mereka tidur. Dia memimpin umat yang harus menenteramkan umat sehingga umat bisa tidur. Jangan malah justru membuat masyarakat itu tidak bisa tidur. Karena itu kearifan diperlukan. Dan saya nggak tahu itu Kiai Husain yang tahu bagaimana caranya dari alim menjadi alim. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf ini saya yang mengendaki tapi tadi itu yang acara yang sudah dari kata itu bukan kesalahan saya, jadi kita minta maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma khairul Islam wal muslimin, khairul nahdlatul ulama wan nabiyyin, khairul Indonesia wa Indonesiin. Astagfirullahaladzim wa atubu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
kemudian Bapak bisa kepada narasumber, silakan. Mari kita lanjutkan.